Baik, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ada dua, tapi yang ngajuin duluan yang paling depan di sini. Jadi saya beri kesempatan dulu. Boleh mungkin dibantu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan sebelumnya nama saya Maksal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi di sini saya bertanyanya agak menyelewengnya dari tema yang sudah diinikan. Jadi ini mengenai sudah jelas mengenai generasi emas pada 2045. Nah kan emang tentunya sekarang itu kan di era modernisasi yang dimana dunia ini hampir dikuasai oleh yang dinamakan teknologi. Nah, bagaimana gitu kan ketika nanti, karena kan nanti bakal adanya era zaman 4.0 sama 5.0, yang dimana di zaman tersebut dunia ini gitu kan, atau khususnya di Indonesia, jadi si 4.0 ini akan mengubah cara hidup atau cara bekerja manusia gitu. Nah, bagaimana gitu kan dengan nasib sumber daya manusia yang sudah ditingkatkan, yang emang sekarang Indonesia sedang meningkatkan sumber daya manusia gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau saya bertanya itu tidak supaya tidak terjadi kan tidak mungkin gitu kan. Karena emang teknologi itu pasti akan menguasai dunia gitu. Dan emang manusia juga akan tergantikan. Nah, jadi bagaimana supaya bisa menyeimbangkan gitu antara di zaman nanti 4.0 itu dengan manusia. Karena kan manusia akan akan kehilangan pekerjaan dong kalau misalkan di zaman itu sudah semua dikuasai oleh teknologi gitu, tidak membutuhkan manusia lagi. Dan manusia juga mencari uang itu lewat mana gitu, mencari makan lewat mana gitu. Kan nanti di tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas apa Indonesia yang naas gitu kan, kita tidak tahu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang atas pertanyaannya tentang masa depan nih digantikan oleh teknologi. Silakan Pak Guru Gembong. Coba pakai ini. Cek. Oke. Ternyata mampus. Ada perdebatan hebat di antara para ekonom tentang apakah teknologi zaman sekarang itu akan memusnahkan lapangan pekerjaan atau justru sebaliknya. Karena ada skenario yang lain bahwa lapangan pekerjaan itu justru akan semakin banyak dengan adanya otomasi. Jadi misalkan gini, dengan adanya aplikasi Gojek, maka bukan tukang ojeknya yang hilang, tapi tukang ojeknya yang bertransformasi jadi ojek online. Begitu kurang lebihnya. Jadi ketika misalkan di masa depan sudah tidak akan ada lagi teller bank, karena semuanya sudah menggunakan otomasi. Misalkan bukan berarti teller banknya akan hilang, tapi teller bank itu akan mengoperasikan bagian-bagian yang otomasi itu. Jadi ada perdebatan ke arah sana. Ada yang mengatakan misalkan dalam 1 tahun ke depan Indonesia, sekarang berarti tahun 2024, akan ada 9 juta lapangan pekerjaan yang hilang gara-gara otomasi, gara-gara perkembangan teknologi. Tapi akan ada lahan pekerjaan baru yang bisa menggantikan itu. Makanya sekarang itu sebenarnya adalah era disrupsi. Sekarang saya nge-YouTube. Apakah nanti dalam 5 tahun ke depan YouTube akan hilang? Sangat mungkin, karena YouTube sendiri mendisrupsi. Apa diantaranya yang dihancurkan atau didisrupsi oleh YouTube? Para penyanyi. Sekarang penyanyi-penyanyi susah, karena industri rekaman mati, karena ada YouTube. Iya kan? Nah dulu ada komplain U2, atau grup band U2 yang legendaris itu, dia komplain sama YouTube, kalau misalkan kamu gini terus, kamu menghancurkan.
Tapi kata YouTube ya apa boleh buat, inilah perkembangan zaman. Akhirnya apa? Akhirnya beneran. Sekarang kita kenal nggak sih artis yang punya suara bagus dan dia melahirkan dan lagunya terkenal sama seperti zaman dulu? Kan nggak ada. Paling muncul di YouTube sebagai mengcover lagu anu, kan seperti itu. Jadi sekarang lagu-lagu itu memang agak guncang gara-gara itu. Belum lagi industri bola misalkan goncang gara-gara ada YouTube. Diskotik itu udah jeblok sejak tahun 2008 sampai sekarang. Jadi industri hiburan malam itu sekarang tidak diminati lagi karena kebanyakan orang bersenang-senang dengan cara selfie daripada jojing-jojing malam-malam di sana yang biayanya mahal. Jadi sebenarnya disrupsi habis-habisan. Bahkan ada industri yang luar biasa tapi habis. Tahu nggak? Saya mohon maaf ya. Industri film porno itu jatuh gara-gara Facebook muncul. Karena apa? Karena kecabulan pindah ke Facebook. Sekarang bisa langsung PAP-an. Ngerti kan maksudnya? Jadi pornografinya tetap ada, tapi berubah. Dari awalnya industri besar menjadi industri-industri ketengan yang sekarang diambil alih sama OnlyFans. Kan gitu. Jadi aktivitasnya tetap ada, cuman pindah itu saja. Jadi kalau misalkan nanti saya khawatir nanti akan terjadi perubahan, jangan terlalu khawatir. Karena apa? Karena sebenarnya teknologi kita hanya mendisrupsi caranya, tetapi prakteknya akan kurang lebih serupa seperti itu. Ya jadi ojek online gitulah. Nah, tapi yang harus diperhatikan di sini adalah ketidaksiapan orang Indonesia menghadapi disrupsi itu. Saya pernah ngomong berulang-ulang dan sekarang saya ngomong lagi aja. Karena ini sesuatu yang urgen. Saya katakan, di masa depan yang paling dibutuhkan, misalkan ya, itu adalah orang yang jago coding. Betul kan? Betul. Anak-anak Indonesia di zaman sekarang disuruh belajar materi yang 30 tahun lalu disampaikan sama gurunya. Dan orang-orang di kampus kalau harus presentasi harus mengambil sumbernya harus menggunakan sumber-sumber buku babon yang jadul-jadul. Jadi anak yang hidup untuk masa depan diajarin tentang masa lalu, kan gak relevan. Itulah akhirnya kacaunya di Indonesia tuh. Saya udah komplain berkali-kali bahkan sama rektor Universitas Pendidikan malah dicuekin, diketawain doang gitu. Padahal kan kita tuh harus melangkah ke depan. Jadi anak-anak sekolah di zaman sekarang gak usah belajar sistem peredaran darah katak. Karena gak ada faedahnya. Yang harus diajarin itu apa? Diabetes. Karena masa depan kita semakin banyak orang yang gendut. Tapi kan kita selalu mengajarkan sesuatu yang tidak relevan. Masa depan kemana, masa depan tentang ekonomi berbasis apa, masa depan pendidikan berbasis apa, masa depan apa. Kita masih menggulung-gulung teori-teori 30 tahun yang lalu. Waktu saya jadi guru sejarah, saya pernah nempok jidat berkali-kali. Ada satu fosil di Indonesia namanya Homo floresiensis. Itu menggoncang dunia. Teori evolusi Darwin kolaps gara-gara temuan itu. Karena makhluknya kecil, otaknya kecil, tapi kecerdasannya serupa dengan manusia modern. Ditemukannya di mana? Flores, Indonesia. Kapan? Tahun 2003. Baru muncul di buku sejarah tahun 2013. Baru pun itu sedikit. Temuannya di Indonesia, apa-apanya di Indonesia, mengguncang dunia, ekonomi, mengguncang teori-teori akhirnya guncang, teori antropologi guncang, teori evolusi Darwin goncang. Di Indonesia sepi, baru 10 tahun kemudian muncul di buku itu pun satu paragraf. Betapa ketinggalannya teknologi kita, betapa ketinggalannya pendidikan kita. Jadi kalau misalkan 10 tahun dari sekarang, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dunia itu adalah orang yang bisa mengendalikan Microsoft dan bisa ngehack Google. Itu yang paling dibutuhkan. Anak-anak kita belajarnya apa? Belajarnya adalah tentang jurisprudensi adalah ... Pembuluh kapiler adalah ... Ya faedahnya apa? Ya makanya yang harus diperhatikan adalah pendidikan. Jadi akang-akang di sini yang masih muda-muda, kalau mulai berpikir tentang pendidikan nanti anak-anaknya. Kalau tidak berpikir tentang pendidikan anak-anaknya, mendingan gak usah punya anak. Baik, boleh tepuk tangan teman-teman buat Pak Guru Gembul.
Baik, tadi karena sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang saya lihat tapi mohon maaf sekali karena iya, dari tadi saya dimarahin dikasih surat udah ada 2 nih Pak suratnya. Gitu. Jadi mohon maaf sekali teman-teman yang tadi mungkin masih ada pertanyaan, mungkin boleh ditanya di kolom komentar Guru Gembul mungkin ya. Nanti dibahas di video sendiri gitu. Teman-teman semua dan Pak Guru, terima kasih banyak sudah hadir di acara kali ini. Keringetan ya Pak ya, mungkin boleh minum atau gimana Pak istirahat. Oke, mungkin sedikit saya akan simpulkan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Menarik sekali teman-teman. Jadi saya simpulkan bangsa ini sebenarnya perlu menganalisis dan mendefinisikan masalah sendiri. Kita sebagai anak muda yang hopefully beneran muda, itu harus berani berpikir dan mandiri berpikir. Jangan hanya mengandalkan orang lain, jangan hanya mengandalkan pemerintah. Karena muda, tadi kata Pak Guru, itu berarti berani berpikir kritis dan berani beraksi. Dan tentu saja sadar akan peran, potensi, dan posisi kita di masa depan. Marilah kita sama-sama sadar, peduli, dan mau beraksi karena we care, we speak, we act. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.